Oh, ini untuk karantinaan, Mas. Ada rosokan itu loh, Mas. Ada rosokan dijual ini, Mas, tak beli karena saya tidak punya karantinaan, Mas, gitu. Awal mulanya ini, Mas. Ini, Mas, awal mulanya. Menjadi pedagang ikan dalam hal ini khususnya pedagang ikan hias tidak hanya harus mampu menjual ikan hias kepada pembeli, tetapi harus memastikan bahwa ikan yang dijual atau ikan koi yang dijual itu sesuai dengan harapan dari pembeli seperti kualitas, harga, tetapi juga memastikan sampai di pembeli dalam pemeliharaannya itu ikannya sehat. Namaku Yusuf, Mas. Kalau di WhatsApp itu Andra. Alamatnya Jalan Basuki Rahmat, Gang 7, masuk pas depannya Indomaret. Kelurahan Tegal Besar, Mas, Kecamatan Kaliwates. Saya kan tidak pernah ikut kayak koi, kayak apa itu tidak tahu. Habis sebelumnya bangunan saya, Mas, sebelumnya, Mas. Habis itu diajak sama tetangga saya itu namanya Pak Sugeng, terus diajari sama Mas Pogo, Mas Indra, Pak Nur Salim. Terus saya belajar dari itu selama kurang lebih 2 tahun lah. Yang diajarin itu banyak, Mas, yang diajarin kayak ngarantina ikan, kayak bungkus ikan, kayak nama-nama ikan gitulah semua, Mas. Kan enggak tahu saya, Mas, kan gitu. Memang enggak tahu saya, Mas, kayak ikan-ikan itu kayak apa itu enggak tahu memang saya. Yang saya tahu itu ikan yang saya itu ada 3, 4. Kayak soa, sanke, kayak hiutsuri katanya itu, kakak matsuba itu. Terus kemudian kalau untuk bungkus-bungkus itu awalnya gimana? Latihannya sulit apa enggak? Sangat, Mas, sangat sulit, Mas, latihannya, Mas, kayak itu, Mas. Itu kalau tidak salah 5 bulan saya, Mas, itu, Mas, belajar itu, Mas. Apa ya? Kurang ya apa ya? Saya memang tidak punya modal kayak itu. Cuma saya kalau di jenis-jenis ikan tahu, kayak teman-teman sudah tahu ke saya gitu. Ya anu sedikit-sedikit lah aku, Mas, gitu, Mas. Cuma izin dulu saya ke gitu, ke Pak Sugeng gitu. Oh, ada kamar mandiri ini memang dipakai untuk apa, Pak? Oh, ini untuk karantinaan, Mas. Ada rosokan itu loh, Mas. Ada rosokan dijual ini, Mas, tak beli karena saya tidak punya karantinaan, Mas, gitu. Awal mulanya ini, Mas, awal mulanya. Terus dipakai itu sudah sampai sekarang. Kalau sekarang ada pet, ada sudah ukuran 2 meter, ukuran 1,5, 2, sama akuarium, Mbak. Sama belum jadi itu, Mas. Apa itu? Kolam belum jadi, lengkap dah sudah, kayak filter, kayak mesin itu sudah lengkap semua. Merintis dulu kayak karena saya memang orang tidak punya, Pak. Orang saya tukang kuli bangunan, cuma tahu sedikit-sedikit lah di bidang koi gitu. Mulanya 1 vet, habis itu merintis lagi, beli lagi, habis itu beli lagi. Alhamdulillah sudah punya 3. Kalau sekarang saya punya kayak Shiro, Soa, Akamatsuba, Goshiki, Asaki, macam-macam lah, Mas. Kayak Ogon ada juga gitu. Untuk ukuran? Ukuran mulai ukuran 15 sampai ke atas. Paling enggak 51. Kalau untuk harga rata-rata? Harga lah, Mas. Kalau harga itu lihat ikannya berbeda-beda gitu. Tiap ikan ya? Tiap ikan memang tidak sama, yang kualitas, yang enggak, kan gitu. Kalau minimal saya itu 20 lah, Mas. 20.000, 15.000 bisa gitu. Dari teman, ya alhamdulillah lah, banyak teman, banyak rezeki kan gitu. Dari teman, dari kayak petani lagi gitu. Mendukung lah, Mas, gitu. Karena kalau dari petani itu kan harga terjangkau, Mas. Kalau cuma itu yang kan yang terpenting karantinaan harus bisa kalau dari petani. Kalau karantinaan belum bisa, ya itu kurang Mas, kurang pas gitu loh.
mati ya? Banyak mati penyakit. Kalau untuk jualnya itu bisa langsung ke rumah, ke sini, Jalan Basuki Rahmat, Tumpang Sari, Kecamatan Kaliwates, Mas. Kelurahan Tegal Besar. Itu Gang 7 masuk, Mas. Kalau online gimana? Kalau online ada di grup lelang koi partai, Mas. Bisa diambil ke sini atau saya kirim. Gitu sudah. Di grup WhatsApp itu. Iya, Mas. Sedikit-sedikit, Mas. Nggak ada, Mas, uangnya, Mas. Itu ukurannya berapa, Mas? Itu ukurannya 18 kali 3,5, Mas. 3,5 Iya, betul. Sudah berapa bulan sampai sekarang? Ini sudah setengah bulan ini, Mas. Itu, Mas. Seperti ini ya? Iya, masih seperti ini karena dananya sih belum ada, Mas. Itu untuk ikan yang berkualitas lah, sedikit lah, Mas, gitu. Tak taruh sana buat celengan nanti gitu. Kalau untuk harapan saya itu bisa tambah lebih maju, koi penikmatnya bisa tambah banyak di sini. Kan sambil silaturahmi sama orang-orang di sini biar tahu kayak apa, kan gitu, merintisnya kayak apa. Gitu sudah, Mas. Menjadi pedagang ikan dalam hal ini khususnya pedagang ikan hias tidak hanya harus mampu menjual ikan hias kepada pembeli, tetapi harus memastikan bahwa ikan yang dijual atau ikan koi yang dijual itu sesuai dengan harapan dari pembeli seperti kualitas, harga, tetapi juga memastikan sampai di pembeli dalam pemeliharaannya itu ikannya sehat. Itu bentuk upaya dari pedagang memastikan pembeli akan datang kembali. Karena kalau menjual hanya bisa menjual, tetapi nanti sampai di tempat atau di kolamnya pembeli itu bermasalah, dia akan kapok, nggak akan kembali. Nah, makanya selain memilih ikan yang baik, ya ikan yang murah, ikan yang bagus, sesuai dengan keinginan pembeli, ya ikan yang sehat. Yang kedua harus mulai belajar atau mengetahui tentang prinsip kekarantinaan ikan koi, mempelajari tentang kualitas air, melakukan treatment terhadap ikan yang baru datang dan memainten selama pemeliharaan, dan juga kemampuan atau pengetahuan tentang obat-obatan, mengobati sesuai dengan spesifikasi penyakit yang nanti diderita oleh ikan yang didatangkan. Ikan yang baru datang dari luar kota mungkin saja ya, atau distribusi dari tempat yang jauh, itu sampai di lokasi perlu disterilisasi dengan bahan atau zat yang fungsinya sterilisasi. Contohnya adalah menggunakan kalium permanganat atau PK, menggunakan garam. Nah, itu untuk mensterilisasi. Itu memastikan ikan yang datang itu kuman-kuman, entah itu bakteri, entah parasit, entah itu jamur, itu yang berada di permukaan ikan itu jangan ikut sampai ke kolam. Dan itu biasanya ketika direndam dengan larutan yang tadi saya sebut, itu dia tersiksa ya, dia tidak nyaman. Makanya hanya perendaman dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke air yang memang sudah disiapkan untuk karantina. Tidak hanya kuman, entah itu bakteri, entah itu virus, entah jamur, tetapi mukus atau lendir, baru datang, itu lendirnya banyak. Nah, lendir itu tempat yang sangat baik untuk menempelnya bibit penyakit. Nah, sebetulnya yang lebih cocok itu air itu mengalir ya. Jadi bukan air yang diam di dalam bak karantina, tetapi air yang mengalir. Tapi pembuangannya itu berada di atas. Karena biasanya lendir-lendir yang baru saja keluar atau lepas dari tubuhnya itu kan dia posisinya di atas. Dia akan dialirkan kepada keluar. Bisa membuat bak dengan ukuran misalkan 20 liter, bak-bak yang biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk mencuci, kemudian melubangi di bagian atas, misalkan 5 kali 2 di beberapa titik, itu menjadi batas bagi air, ketinggian air. Nah, itu nanti sistemnya air itu akan dialirkan aja. Ya, itu untuk situasi normal.
Kalau situasinya ikan itu datang itu memang sakit, itu harus diketahui dari kumpulan ikan yang didatangkan itu. Jika ada beberapa ikan yang punya sifat dia itu menyendiri, ikan itu di bawah ataupun menunjukkan ikan-ikan yang kurang sehat, itu langsung dipisah saja. Karena jangan sampai ikan yang sakit itu mengkontaminasi ikan yang sehat. Ikan-ikan koi yang sudah dinyatakan sehat dan akan ditempatkan di kolam penampungan, itu juga harus di maintenance dengan baik. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kepadatan, karena terkait dengan kualitas air. Contohnya seperti DO, suhu, kemudian limbah yang akan timbul, yang akan mengotori ataupun membuat kesehatan ikan koi terganggu. Sebisa mungkin kolam tampungan atau vet tampungan untuk ikan yang siap dijual itu kepadatannya tidak lebih dari 10 ekor per meter kubik. Karena supaya suplai DO-nya atau oksigennya itu tersuplai dengan baik, limbahnya tidak terlalu banyak, ya kan. Kemudian ikan juga nyaman dan bisa awet sehatnya. Tuh. Yang berikutnya filter. Jangan terus filter itu segalanya, karena filter yang dibuat misalkan dengan media batu gombong, dengan jaring nelayan, biobol dan lain-lain itu ada masa harus dibersihkan, karena sifatnya lebih banyak filter untuk fisik ataupun limbah yang nanti masuk ke dalam filter, sehingga kata kuncinya secara periodik itu dibersihkan, ya kan, diangkat kemudian dibersihkan tanah ataupun endapan ataupun substrat yang nempel di situ. Karena kalau tidak dibersihkan maka filter tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, memfilter ataupun menyaring kotoran yang masuk ke dalam filter itu. Misalkan dibersihkan antara 3 bulan atau 4 bulan sekali. Sebetulnya saya amati banyak pedagang yang sering kali memuasakan ikan, ya. Padahal ikan juga perlu nutrisi selama penampungan. Jadi tidak zero ataupun dipuasakan sama sekali. Dikasih makan tetapi terbatas. Contohnya kalau di dalam pemeliharaan di sehari-hari atau di dalam kolam itu biasanya kalau ukuran ikan itu 20 cm ke atas itu biasanya berdasarkan teori itu 2% dari bobot atau populasi ikan. Tetapi dalam penampungan saya kira 1,5% dari bobot total atau massa total ikan yang ada di penampungan itu tidak jadi masalah. Karena kalau ikan itu kan dia terus bermetabolisme, ya, dia mengeluarkan kotoran, ya. Kalau tidak ada asupan pakan, ya saya kira filter yang nggak ada gunanya. Tapi yang hal positif yang didapatkan kan ikan ketika dia memang sehat, ya akan bertahan dengan baik. Dalam keadaan ikan sakit, mau dikasih makan mau nggak dikasih makan, jadi akan sakit, dia harus diobati.